kesempatan kali ini saya ingin sambil saya nyiapkan share screen-nya ya. Eh, Sebenarnya lebih bercerita tentang permasalahan yang kami hadapi gitu. Karena eh, sebelumnya saya kenalkan bahwa saya juga seorang penyandang disabilitas ya. Jadi sejak kecil hingga saya dilahirkan sampai sekarang problematika disabilitas ini luar biasa. Ada dua hal ketika saya mulai masuk dunia pendidikan itu. Yang pertama adalah ini prestasi sebenarnya, tapi memang nggak bisa dikasih award, cuma bisa diceritakan. Saya 2 kali ditolak SD. Waktu itu saya nggak tahu kenapa saya ditolak SD, masuk SD. Ternyata saya seorang penyandang disabilitas. Baru tahu setelah 2 kali itu menanyakan. Akhirnya saya lari disekolahkan di SLB. Kemudian berjalannya waktu saya kembali lagi ke SD dan akhirnya diterima. Ini satu proses yang menurut saya sebagai barometer atau awalan ketika saya mengawali kehidupan ini sesungguhnya gitu. Hingga akhirnya lulus S1. Lulus S1 ini pun juga prestasi dari segi apa istilahnya pendidikan, karena meskipun kaki saya bermasalah, ternyata saya punya stok kaki yang banyak. Di rumah aja ada 6 gitu, ada ibu adik saya. Kemudian di kampus itu juga punya stok kaki yang banyak, karena seringkali teman-teman itu kalau saya jalan gitu kan, kalau di UNS itu kan hampir 1 kilo gitu ya. Jadi ketika jalan diboncengin, atau ketika naik turun tangga kadang ya digendong kalau capek gitu kan, tasnya dibawain. Jadi ternyata ketika sebuah problem sosial itu kita komunikasikan dengan baik dan kita edukasikan ke yang lain, akhirnya problem sosial itu menjadi luntur gitu, hilang gitu ya. Nah ini juga pengalaman-pengalaman ketika saya sekolah inilah yang saya coba tanamkan di Dipabek. Jadi di tahun 2014 sedang tren-trennya tentang ojek online gitu dan lain sebagainya. Di situ ternyata terselip sebuah problematika yang dulu juga saya alami ketika saya kuliah itu. Kalau naik transportasi umum, saya belum bawa kursi roda ya, kalau sekarang sudah bawa kursi roda, kalau dulu masih pakai tongkat. Itu kalau apa ya istilahnya, menghadang bus gitu ya, pengen pulang itu harus di tengah gitu kan. Karena kalau di pinggir busnya lewat, nggak mau ketika kita bawa tongkat itu mungkin repot, mungkin apa gitu kan. Dan itu juga masih terulang ketika di tahun 2014-an ini. Jadi ternyata harus ada sebuah dobrakan atau inovasi-inovasi secara real untuk memberikan sebuah knowledge tadi ya. Jadi kita berusaha untuk memberikan knowledge atau pendidikan tentang accessibility terhadap semuanya gitu ya. Dan permasalahan ini juga akhirnya secara tidak langsung sebenarnya sebagai sumber dari diskriminasi sosial dan ekonomi. Kalau kita bicara tentang kesetaraan, kesejahteraan dan lain sebagainya, saya kira faktor mobilitas ini juga sangat mendukung gitu kan. Jadi di tahun 2004 melihat fenomena seperti itu, akhirnya saya pribadi gitu kan berusaha bagaimana permasalahan ini supaya dibuat sebuah sistem di bawah sebuah istilahnya rangkaian gitu. Karena fakta yang lain bahwa penyandang disabilitas ini banyak dari middle low yang tidak terserap oleh perusahaan-perusahaan karena nggak sekolah, hanya lulusan SD dari keluarga tidak mampu, dan mereka butuh cara untuk bertahan hidup. Jadi dua aspek ini coba digabungkan, dan inilah yang mengawali lahirnya Dipabek di 2014. Selain itu juga harus ada menyiapkan infrastruktur. Nah, waktu itu juga bingung gitu. Ketika kita mau buat tentang sarana accessibility, kita mau apa gitu. Sedangkan saya di 11 Maret ini adalah sarjana peternakan. Tiap hari hanya istilahnya buat biokimia, ransum, makanan gitu kan. Karena pernah gitu kan. Dan saya harus berpikir tentang infrastruktur mobilitas gitu. Akhirnya belajar sana sini termasuk ke bengkel gitu. Jadi semua motor itu akhirnya saya gambar pakai tangan gitu. Jadi ini, dan saya mengimajinasikan saya sendiri karena juga penyandang disabilitas. Jadi ketika saya naik kursi roda, saya naiknya gimana? Saya turunnya gimana?
saya naik motornya gimana gitu. Jadi sesimpel itu, tapi cukup rumit gitu kan. Karena ternyata ketika kita membuatkan aksesabilitas untuk teman-teman ini secara tidak langsung kita meningkatkan derajat juga. Jadi ketika kita pakai kursi roda kemudian tempat itu tidak akses misalkan, dan kita yang diangkat itu kursi rodanya, itu sebenarnya secara psikologis karena saya juga ngalami ya, beberapa kali misalnya ke masjid kemana itu, secara psikologis itu nggak nyaman banget gitu kan. Dan harapan kita itu ya naik biar sama kursi rodanya, turun kursi rodanya, nggak usah diangkat-angkat gitu kan. Nah, itu simple pemikiran karena kita ngalami gitu ya. Dan kalau kita melihat secara nasional, problematika ini ternyata juga cukup, bukan hanya di Jogja, cukup luas gitu. Dan ini semakin membuat kami semangat di Fabek untuk benar-benar membuat terobosan-terobosan, membuat ini segera real gitu. Jadi 2014 kita 2015 akhirnya unit bisa dibuat. Kemudian saya rekrut teman-teman ini ya, saya datangi ke rumah masing-masing, tapi saya dapat data dulu dari komunitas. Karena sebelumnya saya benar-benar dari wirausaha yang tidak berkaitan dengan teman-teman ini, jadi memang murni berusaha. Akhirnya saya harus mencari data, saya harus melakukan pendekatan, dan harus melatih satu-satu, naik motor, safety ratingnya, sopan, berpakaian, bertutur kata. Jadi di 2015 saya butuh waktu 8 bulan itu untuk benar-benar memberikan knowledge edukasi terhadap teman-teman supaya bisa saling melayani gitu. Jadi harapannya di Fabek ini satu sebagai solusi untuk bertransportasi, yang kedua dijadikan rumah untuk teman-teman saling berinteraksi gitu kan. Karena harapannya juga secara nasional bahwa jumlah penyandang disabilitas kita itu 14% dari total penduduk. Artinya sistem ini harus benar-benar baik untuk kita lakukan agar berimpact secara nasional dalam pembangunan masyarakat yang berkelanjutan. Beberapa inovasi yang kita lakukan, trial and error-nya itu sebenarnya banyak banget. Satu unit motor itu mungkin agar bisa naik kursi roda nyaman, bisa dikendarai nyaman, itu butuh waktu hampir sebulan sampai 2 bulan gitu. Jadi satu unit itu sangat karakteristik dan disesuaikan dengan drivernya, ini yang bikin unik gitu ya. Jadi ketika kita sudah membuat, kita juga melihat drivernya gitu kan. Apakah dia pakai tangan kiri, pakai kanan, nanti gasnya pindah kiri. Jadi kalau dia kakinya lemah semuanya, persnelingnya dipindah ke tangan gitu. Jadi seninya sangat tinggi sekali untuk menciptakan sistem ini. Yang paling kami tekankan saya sendiri ya, karena sebenarnya seperti sampaikan Mas Gufron tadi, leadership atau di sektor ini ada CEO, chef everything, itu memang terasa sekali. Jadi ketika kita tidak melakukan inovasi, tidak melakukan pengembangan, ya ini segitu terus gitu ya. Akhirnya kesana ke sini agar jumlah ini semakin banyak. Dan alhamdulillah di 2022 ini kita lolos dari pandemi dan istilahnya tidak bangkrut gitu. Tidak gulung tikar, karena ternyata ada istilahnya konsumen loyal gitu. Jadi 1.300 konsumen kita ini sangat loyal gitu. Dan ini salah satu fakta tentang market size ya. Jadi teman-teman ini mempunyai loyalitas yang sangat tinggi juga, sehingga kita bisa bertahan di pandemi 2022 ini, dan sekarang sudah 26 unit untuk kita bisa lakukan pelayanan di Yogyakarta, dan kita berharap di 2023 nanti aplikasi kita sudah bisa dipakai massal, sehingga target setiap kota Pulau Jawa dan Bali ini kita bisa membuka lapangan pekerjaan baru paling tidak 1.000 sampai 2.000 pekerjaan baru untuk teman-teman. Karena kita berharap ke depan bukan hanya memberikan sebuah solusi tentang mobility, tapi kita juga ingin membangun
sebuah ekosistem digital. Dengan jumlah yang sangat besar ini, saya kira Divabek punya ruang dan punya peluang yang tinggi seperti ojek online yang lain. Dalam satu aplikasi kita bisa merangkul beberapa item gitu ya. Jadi kita juga pengen melakukan itu di komunitas kita yang setelah 6 tahun kita riset ini ternyata memiliki loyalitas yang tinggi. Jadi kita bisa memberikan kontribusi atau solusi dalam kehidupan dan mengatasi permasalahan sosial, tapi kita juga mampu membuatkan sistem untuk mereka. Karena kelemahan saat ini adalah di tingkat disabilitas yang middle, kita tidak punya sistem yang bisa merangkul semuanya. Gitu. Jadi rata-rata hit and run ketika melakukan pemberdayaan, ya dilatih A, B, C, D, hit run lagi. Gitu. Jadi satu dengan yang lain ini tidak terkoneksi dengan baik. Nah ini yang Divabek pengen melakukan itu sehingga memang menjadi sebuah benar-benar ekosistem yang membuat teman-teman ini juga bisa untuk leverage, scale up, naik kelasnya, dan tidak perlu terlalu rumit, tidak perlu ijazahmu harus tinggi untuk bagian dari itu, tapi berkomitmen untuk membangun Divabek ini menjadi ekosistem baru. Semua sistem tentang perusahaan sebenarnya kita sudah tanamkan di Divabek, cuman kita satu yang kita tekankan adalah tentang humanisme, karena memang roh lahir kita ini adalah dari benar-benar sebuah problematika, bukan hanya problematika kami ya, tapi sebenarnya problematika bangsa ini. Kalau kita melihat transportasi Indonesia, kemudian kita main-main ke Singapura atau ke Eropa itu ya, terakhir sebelum pandemi saya main di London itu ya, jadi di London itu semua black cap, ketika kita order tahu kita pakai kursi roda, ternyata semua black cap itu wheelchair access gitu. Jadi dibuka pintunya, kemudian ditarik, ada ramnya naik gitu. Nah, personal mobility ini tidak kita temukan dengan mudah di Indonesia. Jadi memang Divabek ini saya berharap menjadi sebuah inspirasi terutama untuk bidang transportasi, bahwa personal mobility ini sangat penting karena pengakuan hak-hak tentang kemanusiaan ya yang adil dan beradab sesuai undang-undang, saya kira ini kalau bahasanya agak ke sana dikit ke politik. Jadi kami berharap akan memberikan sentuhan di situ sehingga pengembangan masyarakat secara menyeluruh ini juga akan kita ciptakan dengan baik. Gitu. Nah ini proses-proses yang kita lakukan ya. Ini gambaran-gambaran yang kita lakukan ini adalah merubah image. Ada yang kita bawa itu saya sudah 20 tahun di rumah, belum pernah kemana-mana. Begitu kita... Waktunya ya habis ya Pak? Oh, 2 menit, 1 menit. Ya, boleh Pak, boleh 1 menit. Oke, 1 menit lagi ya, 1 menit lagi buat endingnya aja. Ya. Jadi ada yang 20 tahun belum pernah keluar rumah, belum pernah lihat Borobudur, belum pernah lihat Malioboro, belum lihat Prambanan. Nah, kita ternyata dengan Divabek ini memberi mereka sebuah warna kehidupan baru gitu. Dan ini juga tim-tim kami, jadi ada 2 tipe motor, yang untuk wheelchair access atau hanya sekedar jalan-jalan. Jadi kalau teman-teman ke Jogja bisa untuk download aplikasinya dan bisa menggunakan jasa teman-teman untuk mengantarkan keliling. Model aplikasi yang kita kembangkan saat ini, dan banyak sudah media yang sudah meliput, tapi saya kira prestasi terbesar kita adalah bagaimana kita bisa melayani, gitu ya. Bukan diketahui, tapi bisa melayani. Artinya kami berarti difungsikan. Jadi saya berharap masyarakat Indonesia segera